welcome to New Trading Journey. Kurasa aku perlu banget untuk bikin video pembukaan ini untuk nyicil membahas novel yang sedang aku proses baca sekarang. Yang aku mulai baca itu dari tanggal 1 Juli yang judulnya adalah The White Castle dari Orhan Pamuk. Dan aku benar-benar merasa bahwa aku perlu nyicil untuk membahas novel ini, dimulai dari video pembukaan dan lain sebagainya, karena memang novel ini tuh cukup banyak hal yang ingin aku bahas, karena menurutku novel ini sulit. Untukku pribadi sulit banget untuk memahami novel-novel dari karyanya Orhan Pamuk. Seperti novel yang pertama yang aku bahas di awal-awal aku bikin channel YouTube ini, yang judulnya adalah My Name is Red. Itu sampai aku bikin 2 video, karena memang untuk membahas novel itu, untuk membacanya juga butuh proses yang panjang, karena butuh mikir. Benar-benar aku harus mengekstrak banget apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Orhan Pamuk. Terus kemudian sekitar 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku itu pernah mencoba untuk membaca karya Orhan Pamuk lainnya yang judulnya adalah The Black Book, yang itu bukunya juga tebel, cuman pada akhirnya aku DNF karena memang sama seperti novel Orhan Pamuk sebelumnya itu juga sulit bagiku. Terus karena ngelihat novelnya itu tebel banget, aku ngerasa kayak terintimidasi karena novelnya tebel dan karena kontennya berat. Terus juga kemudian aku ngerasa aku capek bacanya karena pace-nya lambat banget, ceritanya kayak lambat banget. Terus akhirnya aku DNF. Terus kemudian kemarin sekitar seminggu yang lalu waktu aku ke Perpus Bung Karno, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba lagi membaca novel Orhan Pamuk lainnya yang kurasa itu berdasarkan apa yang aku lihat di Perpus Bung Karno. Karena sejauh ini yang aku lihat kayaknya ada 3 novel Orhan Pamuk yang ada di Perpus Bung Karno, yang ini adalah novel yang paling tipis. Makanya pada akhirnya aku memutuskan untuk mencoba lagi. Kenapa aku mencoba lagi untuk membaca novel Orhan Pamuk? Karena setelah aku lihat-lihat lagi, ternyata sekarang beberapa waktu belakangan ini novel Orhan Pamuk yang judulnya adalah My Name is Red itu pada akhirnya kayak dicetak ulang, terus covernya baru, terus kemudian banyak orang yang mulai membaca Orhan Pamuk. Tapi karena aku sudah pernah baca itu sekitar 3 tahunan yang lalu, aku memutuskan untuk mencoba aja untuk membaca Orhan Pamuk, tapi yang judul lainnya yang aku temukan yaitu judul yang ini, yang judulnya adalah The White Castle. Dimana untuk The White Castle sendiri ini menceritakan kisah dari POV-nya itu diambil dari seorang, di sini nggak tahu namanya siapa, cuman karena diambil POV-nya dari orang ini, di sini anggap aja namanya adalah aku gitu ya, sebutannya adalah aku. Aku ini adalah seorang budak yang dia itu ditangkap dari kapal yang berlayar dari Venesia. Jadi dia itu pada awalnya kayak seorang pelaut gitu yang menaiki kapal dari Venesia. Terus kemudian ketika dia itu berlayar bersama teman-temannya di sekitar laut di sekitar Turki, dia itu akhirnya ditangkap. Terus habis ditangkap, dia itu dijadikan sebagai budak. Nah, ternyata tuannya dari aku ini yang panggilannya adalah Hoja. Hoja itu adalah sebutan untuk guru kalau nggak salah di Turki. Hoja ini dia itu benar-benar mirip banget sama aku, berdasarkan fisiknya itu benar-benar mirip, dan itu membuat aku ini pada awalnya ketika melihat Hoja untuk pertama kali dia itu terkaget-kaget. Terus kemudian ternyata Hoja atau guru ini atau si tuan dari aku ini, dia itu benar-benar pengen mempelajari apa aja yang diketahui oleh aku, karena memang aku ini dia itu adalah seorang budak yang sebelumnya adalah seorang rampasan perang, seorang tahanan perang yang dia itu pintar sekali. Jadi sebelum dia menjadi budak, selama dia ada di penjara, dia itu mengaku bahwa dirinya adalah ahli astronomi. Terus kemudian dia juga mengaku bahwa dirinya itu adalah dokter. Dimana waktu di dalam penjara, ketika dia mengakui dirinya adalah dokter, dia itu berhasil menyembuhkan beberapa teman-temannya, bahkan juga sipir penjara yang sakit. Terus kemudian karena Hoja ini merasa bahwa aku ini adalah orang yang pintar, yang perlu untuk dipelajari, diambil, diekstrak segala pengetahuan yang ada di dalam kepala dari aku. Makanya akhirnya Hoja ini mengambil aku untuk menjadi budaknya. Terus kemudian mereka akhirnya belajar bersama, terus menjadi orang kepercayaan dari raja atau sultan di masa itu. Jadi itu cerita singkatnya aja, pembukaannya aja seperti itu. Dan untuk novel ini sebenarnya
menurutku cerita intinya itu bukan menceritakan hubungan hubungan antara aku Hoja dengan Sultan, bukan cuma itu, tapi di antara hubungan-hubungan mereka itu ternyata lebih banyak lagi menceritakan kisah hubungan antara antara Hoja dan aku, di mana Hoja dan aku itu kan dari fisiknya itu mirip banget, cuman ternyata di dalam kepala mereka itu saling iri satu sama lain, terus akhirnya kayak ingin berganti, bukan berganti posisi, ingin menjadi satu sama lain gitu. Andai kayak Hoja itu ingin menjadi aku, dan aku ini juga iri kepada Hoja, jadi aku ini juga ingin menjadi Hoja, jadi kayak saling iri satu sama lain gitu loh. Dan ini memang ditulis di belakang bahwa di sini kayak apa ya, mana ya tulisannya adalah menjalani cara unik dan membuat pembaca bertanya-tanya apakah menjalani kehidupan orang lain memang bisa membuat kita bahagia. Jadi kayak saling iri satu sama lain, terus andaikan kita menjadi orang lain, apakah kita akan benar-benar menjadi bahagia seperti apa yang kita bayangkan. Jadi memang novel ini inti ceritanya sih seperti itu, cuman karena memang penyampaiannya itu bagiku sulit, pada akhirnya aku membuat banyak banget catatan di sini karena aku pengen pengen lebih mengerti lagi gitu loh maksudnya apa, karena memang untuk novel dari Orhan Pamuk sendiri itu bagiku tidak pernah ada yang mudah, termasuk novel ini yang sebenarnya ini yang paling tipis yang pernah aku pegang. Oh my god, aku bener-bener ngerasa ngap-ngapan banget untuk menyelesaikan The White Castle, yang aku mematok waktuku untuk membaca novel itu adalah 5 hari. Ternyata aku baru selesai itu totalnya 6 hari. Ya nggak terlalu jauh sih dari harapanku, tapi bener-bener aku berusaha keras banget untuk membaca itu, meskipun ada beberapa bagiannya itu yang aku ngerasa kalau aku lost. Meskipun pada akhirnya aku inti ceritanya aku dapat, tapi untuk detail-detail kecil dari cerita ini tuh biasanya aku terjang aja. Aku benar-benar sulit untuk bisa memahami novel karya dari Orhan Pamuk, sama seperti novel yang sebelumnya yaitu yang My Name is Red. Yang itu pun pada akhirnya aku bisa mendapatkan inti ceritanya, yaitu tentang perbedaan pendapat antara orang-orang pelukis yang beraliran lebih ke Islami, untuk orang-orang yang tidak percaya, yang percaya bahwa untuk melukis
makhluk hidup itu dilarang. Terus sama orang-orang pelukis gaya baru yang bergaya lebih ke barat, yaitu mereka yang lebih berani untuk menggambar benda-benda hidup termasuk manusia yang lebih ke 3D atau yang lebih ke nyata. Terus pada akhirnya ada perbedaan pendapat itu yang mengakibatkan ada sebuah insiden penghilangan nyawa. Untuk yang My Name is Red, aku pada akhirnya bisa mengerti, cuman memang kesulitan untuk mengikuti jalan ceritanya itu secara detail, ngerti gak sih? Kalau kalian yang pernah baca novel-novel dari Orhan Pamuk kayaknya kalian bisa mengerti, tapi mungkin kesulitannya tidak sama. Mungkin ada yang menganggap bahwa novel karya Orhan Pamuk itu tidak terlalu sulit, tapi untukku pribadi itu benar-benar butuh usaha keras untuk fokus ke dalam cerita. Makanya untuk novel The White Castle sendiri aku benar-benar bikin catatan dan tanda itu di banyak tempat biar aku itu nggak lost, biar setidaknya aku bisa nge-track gitu. Nanti kalau aku ternyata menemukan sesuatu yang aku ngerasa itu ada hubungannya, ada kaitannya sama bagian-bagian awal, aku bisa lebih gampang nge-tracknya. Jadi di sini tuh aku bener-bener punya banyak banget catatan. Ada yang sampai aku nyatat kayak gini, ada yang bagian-bagiannya cuma aku tandai pakai warna-warna yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Jadi untuk The White Castle sendiri, seperti yang aku bilang, ini ceritanya menceritakan tentang aku, orang budak dari Venesia yang dia itu tinggal bersama dengan majikannya dari Turki yang dipanggil sebagai Hoja. Nama aslinya memang tidak disebutkan di sini karena memang tidak ingin disebutkan namanya lah. Pokoknya kalau kalian membaca novel ini seperti itu. Terus juga ada kaitannya sama pengabdian mereka kepada seorang sultan, yang pada awal mereka mengabdi itu sultan itu masih anak-anak, sampai berpuluh-puluh tahun kemudian ketika sultan ini sudah dewasa, dan pada akhirnya mereka itu ikut dalam peperangan untuk menyerang negara-negara lain. Terus mereka itu, Hoja dan aku itu, mereka punya sebuah ide untuk membuat sebuah senjata perang yang hebat. Cuman pada akhirnya ternyata senjata perang itu tidak sehebat apa yang mereka rencanakan di awal. Untuk ceritanya sih seperti itu. Untuk cerita dari luarnya, cerita bungkusnya sih seperti itu. Cuman kalau kita mengikuti detail-detail ceritanya, ini lebih berfokus kepada hubungan antara Hoja dan aku. Seperti yang aku bilang di awal, bahwa ternyata Hoja dan aku ini secara fisik mereka itu mirip banget seperti anak kembar, yang itu mengagetkan bagi aku terutama di awal. Terus ternyata antara Hoja dan aku, mereka itu saling mempelajari satu sama lain, karena Hoja itu kan adalah seorang guru di Turki. Terus kemudian aku ini, meskipun dia itu adalah budak dari Venesia, tapi sebenarnya aku ini awalnya adalah seorang kayak pelaut penjelajah yang dia itu suka banget membaca dan punya banyak pengetahuan, yang meskipun dia itu bukan seorang ahli, bukan seorang yang kayak lulusan universitas apa atau bagaimana, tapi dia itu adalah seseorang yang benar-benar suka membaca. Jadi dia itu punya banyak pengetahuan di dalam kepalanya. Nah, karena mereka ini adalah dua orang yang cerdas, tapi dari sisi pengetahuan yang berbeda. Mungkin ya Hoja kan dari negara yang lebih ke Islami dan bagaimana, sedangkan untuk si aku ini, dia adalah seseorang dari Venesia yang lebih berpengetahuan barat. Mereka pada awalnya itu memang saling mempelajari apa yang mereka ketahui satu sama lain, tentang pengetahuan, tentang astronomi, tentang senjata, tentang apapun yang mereka ketahui itu kayak saling bertukar pikiran gitu loh dari awal. Terus ternyata lama-kelamaan mereka berdua itu bukan hanya saling bertukar ilmu, bukan hanya saling bertukar pengetahuan dari apa yang mereka pelajari selama ini, tapi ternyata mereka lama-kelamaan saling membagikan kisah satu sama lain itu secara detail, tentang di mana mereka lahir, keluarganya seperti apa, benar-benar secara detail itu mereka saling menceritakan satu sama lain. Terutama ada satu masa di waktu itu ada sebuah pandemi, jadi kayak COVID gitu, tapi aku nggak tahu ini pandeminya apa. Pokoknya ada sebuah pandemi di Turki di masa itu yang membuat orang-orang itu tidak berani keluar, karena kalau keluar mereka itu takutnya akan tertular dari orang-orang yang sakit di jalanan atau yang meninggal di jalanan. Terus akhirnya karena mereka itu terjebak di dalam rumah selama beberapa waktu, kayaknya berbulan-bulan, mereka itu benar-benar
membagikan informasi satu sama lain itu secara detail. Jadi kayak satu sama lain itu berbagi tentang diri mereka, terus yang lainnya itu mempelajari tentang diri orang yang ada bersama mereka. Jadi kayak benar-benar secara detail itu mempelajari satu sama lain, bukan hanya tentang pengetahuan, tapi ternyata juga tentang kepribadian, sejarah hidup masing-masing. Dan ini yang membawa si tokoh ini belajar tentang apa ya, secara filosofis mereka itu jadi memikirkan tentang siapa sih sebenarnya aku, apa sih yang membedakan antara aku sama orang lain, apa sih yang membuat aku itu berbeda dari orang lain, siapa sih orang lain, terus juga apa sih kekurangan dan kelebihanku, bagaimana caranya aku bisa menerima kekuranganku, bagaimana caranya orang lain bisa menerima kekurangan diri mereka. Jadi kayak benar-benar di sini ada sebuah pertanyaan, siapa sih sebenarnya aku, apakah apa yang membedakan aku dari orang lain, terus pokoknya pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang diri kita. Terus sampai pada satu titik di mana sih antara aku dan Hoja itu, mereka itu iri pada satu sama lain karena kan mereka mengetahui secara detail kehidupan satu sama lain. Nah, mereka itu saling iri gitu loh sama kehidupan orang lain. Aku ini iri kepada Hoja karena Hoja ini dia adalah seseorang yang bebas karena kan dia adalah budak di Turki. Kalau Hoja ini adalah seseorang yang bebas, seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari Sultan untuk menjadi semacam penasehat dari Sultan dan peramal untuk Sultan. Aku ini iri kepada posisinya Hoja, apa yang dia ketahui dan kebebasannya dan kedudukannya. Sedangkan untuk Hoja itu iri kepada aku karena aku ini dianggap lebih punya kehidupan yang lebih bebas daripada Hoja. Kalau Hoja kan selama hidup itu kan tinggal di Turki. Terus dia harus mematuhi apa yang diperintahkan Sultan. Sedangkan untuk aku sendiri, dulunya dia itu adalah orang yang bebas, bukan orang Turki. Dia itu punya banyak pengetahuan yang tidak diketahui oleh Hoja. Terus aku ini juga dianggap, Hoja menganggap bahwa aku itu lebih apa ya, lebih pinter gitu loh daripada dirinya. Meskipun sebenarnya Hoja juga pinter sih, cuman Hoja itu beranggapan bahwa pengetahuan dari aku itu lebih luas lagi karena pengalaman hidupnya yang mengembara kemana-mana. Jadi mereka itu pada akhirnya setelah mempelajari satu sama lain itu mereka saling iri kepada kehidupan satu sama lain, dan itu yang membuat mereka itu next level lagi mempertanyakan apakah kalau kita hidup sebagai orang lain, apakah kita akan sebahagia apa yang kita bayangkan? Apakah kalau kita tetap menjadi aku, kita itu akan tetap merasa iri kepada kehidupan orang lain. Makanya itu menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam novel ini adalah siapa aku? Apakah apa yang membedakan aku? Terus apakah kalau aku hidup menjadi orang lain, bertukar posisi dengan orang lain, aku akan sebahagia apa yang aku bayangkan? Dan ini memang adalah inti cerita dari novel ini, adalah mempertanyakan tentang itu. Selain tentang pertanyaan filosofis tentang aku dan bagaimana kalau aku hidup menjadi orang lain, di sini juga ada beberapa hal yang aku dapatkan, yaitu kalau di sini kan adalah ceritanya, settingnya adalah di sekitaran tahun 1600-an, di mana masih di masa kesultanan. Nah, di masa itu Hoja bersama aku, mereka itu punya pandangan yang cukup berbeda dari orang-orang lain. Jadi orang-orang lain di masa itu kan masih lebih ke Islami, masih berpikiran kolot, masih berpikiran cukup tertutup, tidak kurang berpengetahuan. Sedangkan untuk aku dan Hoja, mereka itu adalah orang yang cerdas, mereka adalah orang yang suka belajar, mereka adalah orang yang suka meneliti. Jadi mereka merasa terkungkung di daerah, di masa, di orang-orang yang tidak bisa menerima ilmu pengetahuan. Mereka, terutama untuk Hoja ini beranggapan bahwa orang-orang di sekitar mereka, meskipun Hoja ini berusaha keras untuk menyebarkan pengetahuan yang dia ketahui kepada orang-orang itu nggak mau dengar, karena mereka beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak penting. Yang penting adalah agama, yang penting adalah mengikuti Sultan. Nah, Sultan sendiri pun sebenarnya adalah orang yang cukup cerdas, tapi karena dia masih cukup tradisional, akhirnya si Hoja ini kan jadi orang kepercayaan dari Sultan. Dia itu sering banget berkomunikasi dengan Sultan dan sering banget pengen Sultan itu belajar gitu loh, terutama tentang astronomi dan matematika dan apapun yang Hoja ketahui. Cuman ternyata Sultan ini
masih kolot, masih polos, terutama di awal-awal cerita karena dia itu masih anak-anak. Dia beranggapan bahwa Hoja yang punya pengetahuan tentang astronomi, tentang perbintangan, beranggapan seperti orang-orang lain di sekitarnya bahwa orang yang punya pengetahuan tentang perbintangan itu berarti bahwa dia itu adalah seorang peramal yang meramal melalui bintang. Nah, makanya Sultan ini malah mempertanyakan hal-hal yang bagi Hoja itu tidak penting, tentang arti mimpi lah, tentang arti perbintangan, posisi ini dan itu kayak gitu. Jadi Hoja ini pada akhirnya dia itu jengkel banget ya, antara Hoja sama aku sih sebenarnya, cuman karena Hoja ini yang lebih sering berkomunikasi dengan orang lain, dia itu sering menyampaikan kepada aku bahwa dia itu marah kepada orang-orang yang dia anggap itu bodoh karena tidak bisa menerima ilmu pengetahuan seperti dirinya. Karena Sultan ini tidak bisa dilawan kan ya, ngerti, di masa-masa itu raja penguasa itu tidak bisa dilawan karena dia itu adalah seorang pimpinan dan benar-benar orang lain itu harus mengikuti apa yang dia perintahkan. Pada akhirnya meskipun Hoja dan aku ini selama bertahun-tahun mereka itu terus belajar dan terus berharap bahwa akan ada masa di suatu saat nanti setidaknya Sultan itu mau mendengarkan pengetahuan yang mereka ketahui, ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Tapi ternyata setelah berpuluh-puluh tahun, karena memang setting di novel ini tuh cukup lama, cukup panjang, pada akhirnya Hoja dan aku ini menyerah. Jadi kayak ngikutin aja apa kata Sultan. Nanti kalau ada kesempatan mereka akan berusaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada beliau dan orang-orang di sekitarnya. Cuman ternyata setelah bertahun-tahun kemudian Sultan ini tetap sulit untuk dikendalikan. Di sini Hoja sama aku ini kayak keinginan untuk mengendalikan Sultan biar Sultan itu mau belajar. Cuman ternyata sulit banget karena di masa itu masih sekolot itu. Akhirnya Hoja ini mau nggak mau dia itu selain diangkat menjadi penasihat dari Sultan, dia itu mau nggak mau diangkat menjadi peramal oleh Sultan. Padahal sebenarnya Hoja ini tidak bisa meramal, cuman untuk beberapa kasus ternyata Hoja ini apa yang dia sampaikan kepada Sultan karena dia itu terlalu takut untuk menyampaikan kebenaran bahwa itu hanya mimpi atau hanya angin lalu aja. Hoja ini kan seakan-akan dia memberikan ramalan kepada Sultan, tapi ternyata ramalannya ini atau apa yang dia sampaikan ini beberapa kali itu tepat, sesuai sasaran ya, sesuai, pokoknya tepat lah. Nah akhirnya karena Sultan beranggapan bahwa Hoja ini benar-benar adalah seorang ahli perbintangan yang benar-benar bisa meramal, akhirnya dia itu diangkat menjadi peramal. Meskipun pada awalnya Hoja ini nggak mau karena dia beranggapan meramal itu adalah sesuatu yang bodoh dan tidak logis gitu. Cuman karena ya gimana, Sultan yang mengangkatnya, dan karena itu adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Sultan dan harapannya adalah nantinya dia bisa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada Sultan, dia itu akhirnya menerimanya. Cuman ternyata ya seperti itu, Sultan itu tetap tidak bisa menerima ilmu pengetahuan seperti apa yang diharapkan oleh aku dan Hoja. Jadi sebenarnya untuk novel ini tuh intinya yaitu tentang aku, perbedaan aku dengan kamu, apakah aku akan bahagia kalau menjadi orang lain, kayak gitu intinya. Cuman untuk beberapa detail kecilnya itu tentang orang-orang di sana di masa itu, di masa tahun 1600-an di Turki itu yang belum luas pengetahuannya, belum bisa menerima ilmu pengetahuan yang logis, mereka itu lebih ke mistis kayak gitu. Terus juga apalagi ya, itu aja sih yang aku rasa inti ceritanya. Tapi kalau kalian mau baca mungkin kalian bisa mendapatkan lebih banyak lagi dari apa yang aku sampaikan ini. Jadi sekian review novel The White Castle dariku, dari Orhan Pamuk. Akhirnya selesai juga. Dan semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan, karena aku juga takut bahwa apa yang aku sampaikan ini belibet, karena memang dalam kepalaku ini novel ini masih ribet gitu loh. Dan semoga kalian nonton sampai akhir. See you next time. Goodbye.